Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke, sudah siap buat belajar hari ini? Siap. Oke, alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran atau sebelum kita memulai belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Ya, silakan. Kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya mau mengecek dulu kehadiran pada hari ini ya siswa-siswi yang tidak masuk. Kira-kira di kelas 7H hari ini siapa yang tidak hadir? Sekretarisnya mungkin tahu? Oke, siapa aja? Kafi izin. Lalu Siren izin. Lalu atau sakit. Rafaandra juga sakit. Jessica izin. Oke. Kita doakan bagi teman-teman yang berhalangan hadir pada hari ini, terutama yang lagi sakit, kita doakan semoga lekas sehat kembali ya, supaya bisa bergabung belajar bersama kita lagi. Oke, amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Oke. Nah, sebelum masuk ke materi pembahasan kita pada hari ini, ya, saya mau tanya dulu nih sama kalian, ya. Kira-kira siapa yang masih ingat materi pada pertemuan sebelumnya tentang apa? Ya, kita membahas tentang apa? Siapa yang masih ingat materi sebelumnya? Membahas tentang apa? Ayo, nak. Siapa yang bisa? Ya, Kenza? Materi minggu lalu membahas tentang pembangunan berkelanjutan, Pak. Oke, betul ya. Pada materi sebelumnya kita telah membahas atau telah mempelajari tentang materi pembangunan yang berkelanjutan. Nah, sekarang saya tanya lagi, ya, kira-kira siapa di antara kalian yang masih ingat apa sih yang dimaksud atau pengertian dari pembangunan berkelanjutan? Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Kira-kira apa yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan itu? Ayo, siapa di antara kalian? Oke, Kenza, silakan. Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan sehingga kualitas sumber daya alam akan tetap terjaga untuk menopang kehidupan generasi mendatang. Oke, bagus ya. Jadi itu adalah materi sebelumnya. Ya, tepuk tangan buat Kenza. Oke, ya, lanjut ya. Nah, untuk pertemuan pada hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang kelangkaan dan manusia dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas, ya. Nah, di sini ya sudah dijelasin pada awal pertemuan kita di bab kedua ya tentang tujuan pembelajaran kita ya mengenai bab 2, tetapi Pak Ridwan bantu ingatkan lagi ya untuk pada hari ini materi yang akan kita bahas itu tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, dengan materi tersebut tujuan pembelajarannya adalah pada fase ini ya, yaitu kalian diharapkan mampu ya, peserta didik diharapkan mampu
menjelaskan permasalahan terkait kelangkaan dan upaya-upaya pencegahannya. Ya, maka dari itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, nah selanjutnya, mengenai materi kelangkaan dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, ini di sini ada capaian pembelajaran dan juga kebermanfaatan yang harus kalian peroleh dalam materi hari ini. Ya, nah kita lihat capaian pembelajaran yang harus kalian capai. Ya, yang harus kalian tuju, ya, yaitu adalah peserta didik yang diharapkan mampu membuat langkah pencegahan kelangkaan, ya, sumber daya dan menganalisis kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Ya, jadi itu adalah capaian pembelajaran kita pada hari ini. Ya, selanjutnya kebermanfaatan dalam materi ini tentu saja, ya, namanya sebuah materi yang saya ajarkan, kalian diharapkan bisa, ya, memberikan dampak manfaat buat kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada materi ini, kalian diharapkan, ya, mampu membuat ide-ide dan gagasan serta solusi dari kelangkaan sumber daya dan masalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, itu adalah kebermanfaatan pada materi hari ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Kalau tidak, kita lanjut. Oke. Nah, di sini perhatikan, ya, Pak Ridwan sudah menyiapkan beberapa gambar. Ya, ada apa di gambar pertama ini? Ada 3 gambar ini, slide gambar ini. Kira-kira apa? Ayo, siapa yang mau memberikan pendapatnya? Ada apa ini gambarnya, tentang apa? Kelangkaan BBM. Ya, Dimas, coba sekali lagi. Kelangkaan BBM. Kelangkaan BBM, ya. Nah, siapa di sini, ya, yang tahu kenapa sih di Indonesia itu bisa terjadi, ya, kelangkaan BBM? Kira-kira faktornya apa yang menyebabkan kelangkaan BBM tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Ken? Karena masyarakat Indonesia lebih banyak menggunakan motor ataupun mobil sebagai alat transportasi mereka dibandingkan menggunakan transportasi umum. Oke, tepuk tangan buat Kenza dulu. Bagus jawabannya. Jadi karena kebutuhan manusia, ya, yang tidak terbatas dalam hal ini, ya, penggunaan sarana transportasi, ya kan? Manusia di Indonesia khususnya ini lebih cenderung suka berpergian menggunakan kendaraan, baik itu kendaraan bermotor maupun kendaraan mobil, ya, yang mana kendaraan tersebut, ya, membutuhkan bahan bakar minyak, yaitu BBM. Nah, maka itu karena hal tersebut terjadilah kelangkaan BBM. Siapa lagi kira-kira yang bisa memberikan faktor tentang kelangkaan BBM? Kira-kira selain transportasi, ya, penggunaan transportasi yang semakin banyak, terus ada apa lagi kira-kira? Ayo, siapa? Dimas, kira-kira ada apa? Ya, pastinya, ya, karena berkaitan dengan transportasi, ya, ini juga berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, ya, yang ada di Indonesia, ya kan? Populasi pertumbuhan penduduk yang ada di Indonesia yang mengakibatkan, ya, penggunaan bahan bakar yang minyak itu, ya, atau bahan bakar BBM ini semakin meningkat. Nah, terjadinya kelangkaan. Nah, kelangkaan pada bahan bakar minyak ini juga bisa disebabkan oleh beberapa faktor, ya, bisa saja, ya, kendala kemacetan, ya, bencana alam dan lain sebagainya, ya. Nah, itu adalah
faktor yang menyebabkan dari kelangkaan BBM pada gambar ini. Nah, berikutnya, nah coba sekarang, nah di sini ada dua ya tadi yang slide yang sebelumnya ini tentang kelangkaan BBM, selanjutnya ini tentang yang gambar di atas dulu ya, yang gambar di atas adalah kelangkaan minyak ya, kelangkaan bahan pokok ya, bahan dasar pokok buat kebutuhan manusia, yaitu kelangkaan minyak goreng. Nah, kira-kira ya di antara kalian siapa yang bisa memberikan pendapatnya kenapa bisa terjadi kelangkaan minyak goreng di masyarakat? Karena ada apa? Ayo, kira-kira kenapa di masyarakat bisa terjadi kelangkaan minyak goreng ya? Ayo, gak usah takut, gak usah malu untuk menyampaikan pendapatnya. Kenapa bisa terjadi kelangkaan minyak goreng? Ya, Ali. Adanya pemain dalam perdagangan minyak goreng yang semakin membuat pasokan minyak kita langka. Oke, boleh ya. Ya, itu adalah salah satu faktornya. Tepuk tangan buat Ali dulu. Itu faktor penyebab kelangkaan minyak goreng ya. Nah, yang terakhir nih, kelangkaan masker dan hand sanitizer. Nah, ini terjadinya ketika ya pada bencana atau pandemi ya tahun lalu, yaitu pada saat bencana atau pandemi COVID-19 ya. Kenapa sih ya masker masker dan juga hand sanitizer ini bisa sampai habis, bisa sampai langka? Kenapa? Ada yang bisa kasih pendapatnya? Kenapa? Yuk. Kira-kira kenapa sih bisa sampai habis? Ayo Kenza, silakan. Dikarenakan saat terjadinya wabah COVID-19, masyarakat masih membutuhkan untuk keluar dari rumah yang membutuhkan masker dan hand sanitizer untuk mencegah wabah tersebut. Oke, good. Tepuk tangan buat Kenza. Nah, jadinya ya betul sekali ya, karena ya kita dihadapkan karena ini adalah bencana yang terjadi pertama ya di Indonesia dan di seluruh dunia tentang COVID-19. Maka dari itu ya masyarakat kita ini sudah panik duluan ya kan, panik duluan, sehingga ya ketika kita sudah panik ya masyarakat itu hendak membeli ya, memborong semua perlengkapan ya yang dibutuhkan ya untuk menjaga kita dari virus tersebut ya. Maka dari itu terjadilah kelangkaan masker dan hand sanitizer ya, hand sanitizernya ya. Oke, selanjutnya, nah kita masuk ke topik ya, topik intinya tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah di sini bisa kalian lihat ya. Nah salah satu masalah ekonomi ya, bisa kalian lihat di depan. Salah satu masalah ekonomi yang akan terus terjadi dan terus berlangsung dalam kehidupan adalah tentang kelangkaan. Nah, kelangkaan ini bisa terjadi ya ketika sumber daya alam yang tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia. Ya, jadi kelangkaan yang terjadi di masyarakat ya karena apa? Karena ya ada ada berseberangan, bertentangan ya antara sumber daya alam yang tersedia ya yang tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia ya. Karena kenapa? Kebutuhan manusia itu tidak terbatas ya. Manusia itu adalah tipe makhluk yang tidak cepat puas, tidak gampang puas, ingin menambah sesuatu ya.
ingin membeli sesuatu padahal mereka sudah punya. Ya, contohnya misalkan kendaraan bermotor, ya kalian sudah punya satu tapi pengen beli lagi ya buat yang lain. Nah, itu adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas ya, sehingga yang tadinya dengan satu motor tercukupi ya bahan bakarnya karena setiap orang punya, setiap rumah misalkan ya punya banyak motor. Nah, maka dari itu sekarang terjadilah kelangkaan bahan bakar BBM ya. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan contoh kecil dari kelangkaan. Nah, selanjutnya kelangkaan juga ya, kelangkaan tidak akan terjadi. Nah, ini kebalikannya ya, penjelasan tadi. Kalau kelangkaan itu bisa terjadi karena tadi ya, ketika sumber daya alam yang tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia. Nah, kelangkaan tidak akan terjadi jika sumber daya yang tersedia melimpah. Berarti kelangkaan tidak akan terjadi ya di masyarakat kalau ya sumber dayanya itu melimpah, ya banyak, ya, dan juga memiliki kualitas yang baik serta dapat ditemui di mana saja dan kapan saja. Ya, berarti tidak ada batas waktunya, bisa kita peroleh kapan saja dan di mana saja. Nah, itu bukan masalah tentang kelangkaan. Nah, namun kenyataannya ya, manusia hampir tidak pernah puas dan tidak mampu mengimbangi ketersediaan sumber daya ya. Maka dari itu terjadilah kelangkaan karena ya tadi yang Pak Ridwan bilang bahwa manusia itu tidak akan pernah puas ya, tidak cukup membeli satu barang atau kebutuhannya ya. Nah, terjadilah kelangkaan karena tidak diseimbangi dengan sumber daya yang ada di sekitar kita ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Tidak ada, kita lanjut. Berikutnya, nah ini adalah contoh ya, contoh gambar ya. Nah, ini kan salah satu penyebab ya, karena sudah banyak populasi ya masyarakat yang ada di Indonesia, terus juga kendaraan bermotor yang sudah banyak ya yang ada di Indonesia mengakibatkan kelangkaan bahan bakar. Nah, kebutuhan manusia tidak terbatas seiring dengan meningkatnya kemampuan orang untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan yang tidak terbatas ini tidak dapat dipenuhi begitu saja karena alat pemenuhannya kebutuhan manusia terbatas ya. Kondisi ini menimbulkan masalah ekonomi dalam bentuk kelangkaan ya. Nah, itu. Selanjutnya, nah kita lihat ya, berikutnya adalah pengertian tentang kelangkaan. Nah, kelangkaan ya atau bahasa lainnya adalah scarcity ya. Scarcity berarti adalah ya kondisi ketika manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas ya. Nah, itu adalah pengertian dari kelangkaan. Nah, kelangkaan sendiri ini punya yang terdiri atas beberapa jenis atau macamnya. Nah, kelangkaan memiliki beberapa jenis, di antaranya ada kelangkaan sumber daya alam, ya, kelangkaan daya manusia, sumber daya manusia, kelangkaan sumber daya modal, dan juga kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Ya, nah itu adalah jenis-jenis atau macam-macam dari kelangkaan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Tidak. Oke, saya lanjut. Selanjutnya faktor penyebab kelangkaan. Nah, di sini ada beberapa faktor penyebab kelangkaan. Ya, yang pertama, ya tadi, ya adanya pertumbuhan penduduk yang meningkat. Ya, pertumbuhan penduduk yang meningkat ini menyebabkan terjadinya kelangkaan di masyarakat. Ya, yang kedua, keterbatasan kemampuan produksi. Ya, jadi kemampuan dari pelaku usaha dalam membuat suatu produksi atau barang ini terbatas ya karena sumber daya alam.
Ya. Faktor yang ketiga tentang kelangkaan adalah teknologi yang kurang berkembang. Ya. Yang keempat, bencana alam. Ya tadi yang Pak Ridwan bilang, ya bencana itu bukan hanya bencana alam saja, ya tetapi juga bencana ya yang datang seperti tadi contoh kasusnya bencana wabah penyakit ya atau virus. Nah, itu adalah bencana juga ya. Atau contoh misalkan ada terjadi longsor di beberapa wilayah ya yang mengakibatkan penyaluran dari bahan bakar truk, bahan bakar minyak itu tidak bisa tepat waktu datangnya. Nah, itu adalah ya salah satu faktor penyebab kelangkaan ya. Nah, karena bencana alam. Terus selanjutnya faktor penyebab kelangkaan berikutnya adalah tentang perbedaan letak geografis ya. Jadi Indonesia itu kan sangat luas ya. Letak geografisnya berbeda antara wilayah satu dengan wilayah lainnya sehingga proses distribusi atau penyaluran ya barang ya itu bisa saja berbeda satu tempat dengan yang lainnya ya. Yang terakhir faktor penyebab kelangkaan adalah perang. Nah, ini juga ya bisa kalian lihat yang terjadi sekarang ya, misalkan yang terjadi perang di mana? Israel dengan Palestina ya. Di sana ya bukan hanya kelangkaan bahan bakar saja tetapi ada kelangkaan air ya, kelangkaan bahan makanan. Nah, itu adalah penyebab dari kelangkaan ya kan, karena terjadinya perang ya di antara dua negara tersebut, maka timbullah kelangkaan di masyarakatnya ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, di sini ya berikutnya materi tentang dampak ekonomi akibat kelangkaan sumber daya alam. Nah, ada tiga dampak ya atas atau akibat kelangkaan sumber daya alam ya. Yang pertama ya dampaknya adalah kelangkaan bahan baku yang berasal dari sumber daya akan membuat produksi berkurang secara kuantitas ya, berarti secara jumlahnya kuantitas itu berkurang secara jumlahnya ya. Yang kedua dampaknya adalah ya berkurangnya jumlah barang yang diproduksi akan berdampak pada pengurangan jumlah tenaga kerja. Nah, ini masih hubungannya ya, karena produksinya berkurang ya. Maka kan kalau suatu PT atau pabrik atau tempat kerja yang memproduksi suatu barang ya karena jumlahnya kuantitasnya berkurang, maka kan harus ada yang dampaknya harus ada yang dikurangi, yaitu apa? Tenaga kerjanya, ya kan? Betul nggak? Ya, atau pegawainya ya. Itu adalah dampaknya ya. Karena jumlah barang yang diproduksi menurun ya atau berkurang, maka itu dampaknya adalah pengurangan jumlah tenaga kerja atau pegawainya ya. Nah, terakhir dampaknya adalah berkurangnya jumlah barang yang diproduksi ya, membuat harga barang menjadi meningkat. Nah, ini adalah dampak yang ketiga ya tadi ya, karena jumlah barang yang diproduksi menurun ya atau lambat, bisa saja lambat, nah membuat harga barang menjadi meningkat. Karena kenapa? Karena kan dicari sama masyarakat ya. Ketika suatu barang lagi dibutuhkan sama masyarakat tetapi kuantitas atau jumlahnya tidak tersedia banyak, maka yang akan terjadi adalah harga barang akan meningkat ya, akan menjadi mahal ya. Nah, itu yang mengakibatkan atau dampak dari kelangkaan ya. Terakhir adalah langkah-langkah ya. Langkah-langkah dalam apa? Dalam upaya mencegah kelangkaan sumber daya ya. Nah, langkah-langkahnya ya di sini Pak Ridwan jabarkan hanya ada 4. Yang pertama mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan. Yang kedua meminimalkan penggunaan sumber daya yang tidak
barukan. Yang ketiga, upayanya menggunakan teknologi yang tepat guna, ya berarti yang sesuai, ya menggunakan teknologi yang sesuai atau tepat guna. Yang keempat, mencari alternatif sumber daya pengganti, ya berarti kita ya jangan terpaku hanya sumber daya itu saja, tapi kita harus bisa berinovasi, ya bisa melakukan pengembangan ya terhadap sumber daya sebagai pengganti, ya supaya tidak habis, tidak langka, ya. Nah, itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tentang materi inti kita tentang kelangkaan? Tidak ada. Oke. Nah, selanjutnya kalau tidak ada kelangkaan, tidak ada pertanyaan, ya saya kasih tugas ya kelompok. Nah, kebetulan kita sudah membuat kelompok dari pertemuan sebelumnya, ya berdasarkan dari kemampuan belajar kalian dan juga dari hasil asesmen, ya. Nah, nanti setiap kelompok saya bagikan, saya berikan ya sebuah LKPD atau lembar kerja peserta didik, yang mana nanti kalian harus mengerjakan ya LKPD tersebut ya berkaitan dengan kelangkaan. Nah, di sini ada petunjuk penggunaan LKPD. Ya, yang pertama, ya tiap-tiap kelompok mengamati gambar yang ada pada LKPD. Ya, jadi nanti kalau sudah dibagikan kalian lihat dulu ada gambar-gambar yang terdapat pada LKPD-nya, ya. Lalu setelah itu, setelah kalian amati, ya, nah kalian kaitkan antar gambar yang satu dengan yang lainnya, ya. Nah nanti ya di LKPD yang Pak Ridwan kasih itu ada 3 gambar. Nah, tinggal kalian kaitkan gambar yang satu dengan yang lainnya itu bagaimana, ya. Petunjuk yang ketiga, analisis keterkaitan antar gambar. Nah, jadi tinggal kalian analisa ya keterkaitan gambar 1, gambar 2, gambar 3, ya. Yang keempat, deskripsikan analisa kalian pada LKPD. Ya, jadi tinggal kalian jabarkan, kalian jelaskan ya tentang apa yang diminta pada LKPD-nya, ya. Pertanyaan apa yang ada di LKPD-nya. Terakhir, setelah kalian menganalisa, terus kalian sudah deskripsikan, sudah kalian jelaskan pada LKPD, nanti kalian presentasikan ke depan sesuai dengan kelompoknya masing-masing, ya. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya bagikan dulu ya hasil dari kelompok, ya. Berdasarkan hasil assessment, ya. Kelompok Kalimantan, kemarin siapa kelompok Kalimantan? Oke, kelompok Kalimantan. Oke. Kelompok Sulawesi, oke, silakan. Selanjutnya kelompok Pulau Jawa, oke, ya. Selanjutnya kelompok Pulau Sumatera. Oke. Terakhir kelompok Pulau Papua. Oke. Nah, ini ya. Oke, silakan boleh dibuka dulu ya LKPD-nya, ya. Terus kalian perhatikan ya. Selanjutnya, nih Pak Ridwan jelasin dulu. Nah, di sini ada 3 gambar, ya. Ada 3 gambar dari LKPD, ya. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3. Nah, gambar ini tentang apa sih Pak? Tentang tema satunya itu adalah kelangkaan masker, ya. Nah, jadi nanti kalian diminta ya pada pertanyaan ini, ya kalian diminta yang pertama kalian analisa dulu hasil pengamatan gambar 1 yang mana? Yang tentang ini, ya. Analisa kalian terhadap gambar ini apa? Kalian jelasin ya pada kolom ini, ya, pada kolom pertanyaan atau pernyataan ini, ya. Lalu ya yang kedua ya berkaitan dengan
tentang analisa gambar yang kedua. Gambar yang kedua yang mana? Yang ini. Ya, kalian analisa, kalian tulis, jabarkan, lalu kalian pindahkan, kalian jawab di kolom ini, ya. Dan yang terakhir, nah ini adalah hasil pengamatan kalian berkaitan dengan gambar yang ketiga, yaitu tentang gambar yang terakhir ini, ya. Kenapa bisa terjadi seperti ini, ya, sesuai dengan gambar yang ada di LKPD-nya, ya. Oke. Lalu setelah kalian, ya, melakukan hasil pengamatan dari 3 gambar ini, nah berikutnya ada pertanyaan lanjutannya, yaitu apa? Pertanyaan berikutnya adalah, ya, kalian, ya, diminta, ya, apakah dari 3 gambar yang tadi memiliki kehubungan atau keterkaitan satu sama lain, ya, antara gambar yang satu, gambar yang kedua dengan dan juga gambar yang ketiga, ya. Nah, tinggal kalian tulis alasannya kalau mempunyai keterkaitan atau keterhubungan, ya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dampak. Nah, tadi kan ya kita sudah membahas tentang dampak. Nah, tinggal kalian jabarkan atau kalian jelasin atau kalian deskripsikan dampak dari tadi. Ya, tema 1 kan tentang kelangkaan apa? Kelangkaan masker, ya. Nah, dampak kelangkaan masker itu bagaimana, ya, di dalam kehidupan masyarakat, ya. Lalu pertanyaan yang terakhir adalah tentang upaya, ya, bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar kelangkaan tersebut, ya, tidak terulang atau bisa ditangani oleh pihak-pihak yang berwenang, ya, atau pemerintah dalam hal ini, ya. Nah, tinggal kalian jabarkan. Upaya itu ya kayak solusi, ya, misalkan ya harus bagaimana pemerintah ya supaya tidak terjadinya kelangkaan masker, ya, dan lain sebagainya. Nah, tinggal kalian jabarkan atau kalian deskripsikan pada kolom yang ini sebelah sini. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, ya. Nah, ini ada tema berikutnya, tema yang kedua ini tentang kelangkaan minyak goreng, ya. Nah, sama langkah-langkahnya sama seperti yang tadi, ya. Ya, langkah-langkah pengerjaannya sama seperti yang tadi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Tidak. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, silakan boleh dikerjakan dulu diskusi kelompok, ya. Silakan dimulai diskusi kerjakan KKPD-nya. Nanti setelah itu kalian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi kalian, ya. Oke, yuk kerjakan.
dampak biasanya berhubungan dengan hal yang negatif ya dari kasus yang sedang kalian teliti, yang sedang kalian amati ya. Menit lagi ya, 5 menit lagi.
ya. Lalu lintas ada apa hubungannya Pak? Minyak goreng dengan lalu lintas ada apa hubungannya? Organisasi manusia yang semakin padat. Dampak dari kelangkaan minyak adalah berkembangnya populasi manusia yang semakin padat. Ini seperti bacaan. Oke, udah? Udah belum? Udah belum? Oke, sudah semua anak-anak? Sudah? Sudah? Oke ya. Kalau begitu karena kalian sudah selesai menyelesaikan atau mengerjakan latihan kelompok LKPD ini, kita lanjutkan dengan presentasi kelompok ya, yang mana sebelumnya Pak Ridwan akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tata cara presentasi ya, di mana ada 3 tahapan ya, atau 3 tata cara yang harus kalian perhatikan dalam hal presentasi ya. Yang pertama ya, adanya pembukaan ya. Pembukaan ini bisa diisi dengan salam ya, terus dilanjutkan dengan penyebutan atau pengenalan nama-nama anggota kelompok ya. Selanjutnya masuk ke tahap yang kedua, yaitu pembacaan hasil dari tugas kelompok kalian ya, kelompok kalian masing-masing terhadap kasus atau masalah yang sudah Pak Ridwan siapkan. Nah, yang terakhir sebelum masuk ke penutupan, kalau ada sesi tanya jawab ya di tahap yang kedua, silakan bagi kelompok yang tidak presentasi mau mengajukan pertanyaan buat diskusi sama kelompok yang presentasi, dipersilakan ya, dengan syarat maksimal pertanyaan itu 2 pertanyaan saja ya. Selanjutnya kalau sudah selesai sesi diskusi tanya jawab, ditutup. Langkah atau tahap yang terakhir tentang presentasi kalian adalah penutupan, yaitu salam kembali, dan juga boleh kalian misalkan kalian mau pakai
Yel-yel ke, pakai pantun ke, atau pakai quote ke juga boleh, tidak apa-apa ya. Oke, sampai sini paham? Oke, paham. Oke, kalau sudah siap, berarti silakan yang maju pertama untuk presentasi. Silakan dari kelompok Papua. Tepuk tangan dulu. Untuk mempresentasikan hasilnya. Ya. Ayo nak, di tengah nak, di tengah. Biar, nah, majuan dikit. Nah, oke. Sudah siap? Oke. Diingat ya, pendahuluan dulu, pembukaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok Papua. Saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Rianto. Perkenalkan, saya Ismail Rahman. Perkenalkan, nama saya Delma Putra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jalal. Sudah disajikan gambar tema 1 hal-hal apa saja yang dapat dicermati pada ketiga gambar di lembar sebelumnya. Uraikan hasil pengamatan kalian pada lembar kerja berikut. Uraikan hasil pengamatan kalian pada lembar 1. Pihak berwajib tidak menyelidiki kasus kelangkaan masker dan sanitizer yang ada di gudang persediaan dan ditemukan oleh pihak berwajib. Pihak berwajib menemukan setumpuk masker dan sanitizer yang terletak di gudang penyimpanan. Pihak yang berwajib menemukan dan menyita barang bukti berupa masker dan sanitizer yang dari gudang penyimpanan tersebut. Apabila pengawasan kali buang tidak masker dan sanitizer mulai ditemukan di supermarket ataupun warung yang menjadi masalah bagi masyarakat Indonesia. Menganalisis gambar yang baru. Di antara menurut kami gambar 1, 2, dan 3 berhubungan dengan kelangkaan masker dan sanitizer. Menurut masyarakat semakin meningkat. Bagaimana dampak yang
goreng. Kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Menurut kalian apakah tiga gambar yang kalian sajikan yang berhubungan atau berkaitan atau lain? Mereka pendapat saja. Iya, karena menurut kami gambar tersebut ketiga pada bab tema 2 Indonesia menunjukkan kebutuhan yang sangat banyak, sedangkan sumber daya alam yang menipis, terbatas dan mengakibatkan kelangkaan. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari adanya kelangkaan yang terjadi pada gambar yang telah saya simak sebelumnya? Dengan dampaknya secara jelas. Dampak bagi konsumen, kenaikan harga. Jika suatu barang langka, permintaan akan meningkat sementara pasokan terbatas. Hal ini mendorong ke kenaikan harga minyak goreng. Bahkan minyak goreng jenis lainnya. Kesulitan mendapatkan ide. Konsumen harus mengantri panjang atau bahkan kesulitan menemukan minyak goreng di pasar. Karena hal ini tentu saja sangat merepotkan dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk menangani atau mengulangi kasus kelangkaan yang terjadi pada gambar yang telah kalian simak? Uraikan pendapat kalian. Meningkatkan produksi. Pemerintah perlu mendorong peningkatan produksi minyak goreng dengan memberikan insentif kepada produsen. Menstabilkan harga bahan baku. Pemerintah perlu berupaya menstabilkan harga bahan baku seperti CPO agar biaya produksi minyak goreng tidak terlalu tinggi. Sekian dari kelompok Papua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak dari presentasi kelompok Papua yang di depan dari kalian? Apakah ada yang mau ditanyakan dari kelompok yang lain berkaitan dengan hasil pengamatan dari kelompok Papua? Ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada ditutup. Ya. Sekian dari kelompok Papua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat kelompok Papua. Oke, next. Ayo, siapa yang sudah siap kelompok Kalimantan? Yuk, kelompok Kalimantan, silakan. Ayo, kelompok Kalimantan. Ayo, kelompok Kalimantan. Majuan. Majuan. Oke, yuk mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Papua Kalimantan akan mempresentasikan hasil LKPD yang kami kerjakan. Terdiri dari 4 orang. Perkenalkan, nama saya Kaila Kasyafani. Perkenalkan, nama saya Zahra Beatrice. Perkenalkan, nama saya Tusmira. Perkenalkan, nama saya Ken Kapolda Sakra.
2. Masyarakat menjadi sulit beraktivitas di luar rumah karena jika keluar rumah membutuhkan masker dan hand sanitizer. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk menangani atau menanggulangi kasus kelangkaan yang terjadi pada gambar yang telah kalian simak uraikan pendapat? Menyuruh masyarakat untuk mencari alternatif yaitu masker kain atau mencuci tangan dengan sabun. 2. Meningkatkan produksi masker dengan jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya. Deskripsikan gambar tema 2. Uraikan hasil pengamatan kalian untuk gambar 1. Pihak yang berwenang mengumpulkan barang bukti kelangkaan minyak goreng di kalangan masyarakat. Uraikan hasil pengamatan kalian untuk gambar 2. Kelangkaan minyak di pasar domestik. Uraikan hasil pengamatan kalian untuk gambar 3. Warga mengantri untuk membeli minyak karena jumlahnya yang sangat sedikit. Ayo diperhatikan dulunya. Menganalisis gambar tema 2. Ya, gambar tersebut berkaitan masyarakat dalam mengantri untuk membeli minyak karena minyak termasuk bahan pokok masyarakat. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari adanya kelangkaan yang terjadi pada gambar yang telah kalian simak sebelumnya? Uraikan dampaknya secara jelas. 1. Karena jumlahnya terbatas, masyarakat dibatasi pembelian minyak. 2. Para pedagang menjadi susah untuk memperoleh pasokan minyak goreng untuk usahanya. 3. Menyebabkan timbulnya kenaikan harga di pasar domestik. Minyak di pasar domestik. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk menangani atau mengurangi kelangkaan yang terjadi pada gambar yang telah mencari alternatif yaitu memasak dengan cara direbus, dibakar, dikukus atau dipanggang. Sekian dari kelompok kami. Ada pertanyaan? Oke, kelompok Kalimantan sudah selesai presentasi. Dari kelompok yang lain ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Ada yang mau nanya tidak? Tidak? Oke, kalau tidak ada silakan ditutup kelompok Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mau lewat dulu. Oke, selanjutnya yuk mari kelompok berikutnya, kelompok dari Pulau Sulawesi. Tepuk tangan buat kelompok Sulawesi. Semangat buat mereka dalam mempresentasikan hasil pengamatan kelompoknya. Majuan, jangan kencang. Assalamualaikum.
Sulawesi sudah mempresentasikan hasil pengamatannya. Apakah ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat Oke, next yuk kelompok berikutnya, kelompok Sumatera. Yuk kelompok Sumatera dulu. Ayo. Di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sumatera ingin mempresentasikan kelangkaan minyak goreng. Saya Safarina Sutisna. Saya tidak saya Nursyamsiah dari Kabupaten Sumbawa. Saya ingin mendeskripsikan gambar tema 2. Wilayah menawarkan wilayah kelangkaan minyak goreng beberapa faktor yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng di Indonesia pada tahun 2023 antara lain ketidakstabilan pasokan minyak kelapa sawit, fluktuasi harga bahan baku, kebijakan pemerintah dalam praktik kartel. Uraian hasil pengamatan pada 2002 kelangkaan minyak goreng diakibatkan semua Sulawesi. Menganalisis gambar tema 2. Kalian apakah punya gambar yang bisa dibilang saling menghubungkan atau berkaitan satu sama lain mereka menggunakan kalian secara lucu dan yang bagi tiga gambar yang tema 2 saling berkaitan dan berhubungan karena awalnya dari pembicaraan produk yang berbeda. Kelangkaan minyak goreng mengakibatkan semua Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari adanya kelangkaan minyak pada gambar yang telah disimak sebelumnya? Uraian dampak secara jelas. Kelangkaan minyak goreng menimbulkan kesulitan bagi para pelaku usaha dalam memperoleh pasokan minyak goreng. Hal tersebut yang menyebabkan timbulnya kenaikan harga minyak goreng di pasar domestik. 2. Kelangkaan minyak goreng dapat berdampak pada UMKM kuliner, seperti kenaikan biaya produksi dan penurunan pendapatan. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk menangani kasus kelangkaan yang terjadi pada gambar yang telah mereka melakukan meningkatkan produksi minyak goreng. 2. Tiga, pastikan pasokan minyak goreng seperti rumah saja. 4. Kurangi kualitas produsen yang kebutuhan boros. Oke, sudah. Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Oke. Dari kelompok mana tadi? Kalimantan. Perwakilannya siapa? Sebutin nama lengkap dan pertanyaannya. Ayo silakan. Nama saya Ken Kabupaten Sumatera ingin menanyakan mengapa kelangkaan minyak bisa terjadi? Mengapa kelangkaan minyak bisa terjadi? Nah, itu pertanyaan dari Kenza kelompok Kalimantan. Mengapa? Mengapa kelangkaan minyak bisa terjadi?
Udah? Oke, ya, oke. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat kelompoknya. Ya, oke. Silakan duduk dulu. Oke, terima kasih sudah melakukan presentasi ya untuk kelompok-kelompok pada hari ini. Keempat kelompok sudah memberikan hasil presentasi yang bagus ya dengan pola pikir kalian dalam mengetahui ya upaya ya dampak dari kasus-kasus kelangkaan yang terjadi di Indonesia. Ya, jadi sangat bagus sekali jawaban-jawaban dari kalian ya tentang kelangkaan. Ya tadi saya berikan ya Pak Ridwan berikan kasusnya itu ada kelangkaan masker sama kelangkaan minyak ya. Dari jawaban kalian sudah sangat bagus sekali. Ya, tepuk tangan buat kita semua dulu. Oke. Nah, ya berikutnya ya sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini ya Pak Ridwan ingin kalian merefleksikan atau memberikan atau ada siapa yang berani memberikan pendapatnya tentang kesimpulan pembelajaran hari ini bagaimana ya, apakah menyenangkan ataukah jadi tahu nih oh ternyata karena manusia itu kebutuhannya tidak terbatas ya makanya bisa berdampak pada kelangkaan ya kan. Nah itu adalah ya kesimpulan pembelajaran pada hari ini ya. Jadi ketika manusia kebutuhannya banyak ya kebutuhannya tidak pada satu tempat saja atau kebutuhannya itu meningkat ya maka dari itu akan berdampak pada kelangkaan. Salah satunya misalkan bisa jadi ya adanya kelangkaan minyak ya kelangkaan bahan bakar atau BBM ya kelangkaan air dan lain sebagainya ya masih banyak kasus-kasus atau isu-isu kelangkaan yang terjadi di Indonesia ya. Oke, untuk pertemuan sesi berikutnya pada minggu depan materi yang akan kita bahas adalah tentang masalah pokok ekonomi ya. Ini masih berkaitan dengan materi hari ini yaitu tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas ya karena nanti materi berikutnya tentang masalah pokok ekonomi. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu tidak dari kalian? Tidak. Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Oke, kalau tidak ada silakan ketua kelas kita akhiri kita tutup pertemuan sesi pembelajaran hari ini dengan doa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapat yang kita pelajari hari ini menjadi keberkahan buat kita semua. Amin. 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 Ya. Oke, silakan ketua kelas memimpin.